Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini, Bali Pos Talk akan mengangkat topik yang sedikit memberikan kabar gembira kepada masyarakat Bali, yaitu berkaitan dengan relaksasi pajak daerah, terutamanya pajak kendaraan bermotor. Saya akan wawancarai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Pak Madi Santo. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Kepala Badan. Swastiastu, Beli Nyoman. Gimana kabarnya? Sehat? Kabar sehat, imun bagus. Rahayu semua. Tetap semangat ya Pak? Tetap semangat. Ya, kita langsung to the point pada kebijakan Pak Gubernur Koster ya ini. Siap. Berkaitan dengan relaksasi pajak daerah, utamanya pajak kendaraan bermotor. Nah, gimana gambaran umumnya, latar belakangnya, dan dilaksanakan dari kapan sampai kapan nih Pak? Baik, terima kasih Beli Nyoman Winata, adik-adik dari beberapa perguruan tinggi dan SLTA juga yang bergabung pada pagi hari ini. Demikian juga para pemirsa yang kami muliakan. Tentu pertama-tama kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat wajib pajak, terutamanya pajak kendaraan bermotor yang telah ikut berpartisipasi, ikut memberikan kontribusi kepada pemerintah Provinsi Bali untuk pembiayaan atas pembangunan yang telah kita rencanakan di tahun 2023 ini. Perlu kami laporkan bahwa Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, kembali memberikan kebijakan di bidang relaksasi pajak yang diatur dalam Pergub 24 tahun 2023 tentang penghapusan terhadap sanksi administrasi, baik berupa bunga maupun denda, demikian juga pembebasan atau penghapusan atas BBNKB 2. Jadi latar belakang daripada pemikiran ini, Beli Nyoman, untuk diketahui, demikian juga para pemirsa semuanya, bahwa sampai saat ini ada sebanyak 169.000 unit kendaraan satu semester ya, Januari sampai dengan Juni di tahun 2023 ini ada 169.000 lebih unit kendaraan yang masih nunggak pajak. Tentu atas tunggakan pajak ini, Beli Nyoman, Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, beliau mengambil dari sisi positifnya, cara berpikirnya dari sisi positif. Bisa saja tunggakan pajak ini karena ekonomi kita baru bergerak kan, habis pandemi COVID, pariwisata juga kita baru bergerak, demikian juga dari aspek-aspek lain. Sehingga dengan demikian, Pak Gubernur Bali yang saya sampaikan tadi kembali memberikan relaksasi pajak. Sesungguhnya di relaksasi pajak ini, kalau kita cermati ada dua hal yang mendasar yang diberikan ya. Yang pertama adalah di bidang pemutihan. Makanya tadi akan ada istilah penghapusan ya, atas denda dan bunga. Mungkin masyarakat kita lebih mengenal istilah pemutihan. Kemudian yang kedua, penghapusan atas BBNKB 2. Jadi kalau ada masyarakat kita yang memiliki kendaraan, kepemilikan kedua dan seterusnya, itu dibebaskan untuk pembayaran atas balik namanya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat wajib pajak, masyarakat otomotif yang ada di Bali ini, mari kita manfaatkan masa relaksasi ini dengan sebaik-baiknya. Masa relaksasi itu berlaku mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 31 Agustus 2023. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat sisa waktu ini, sekiranya kurang lebih lagi 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan. Pak Nyoman. Jadi mari kita manfaatkan, teman-teman sekalian, otomotif Bali, kemudian masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor Bali, mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Baik, kalau kita bicara tentang pelaksanaan pemutihan dan bebas BBNKB ini, masyarakat kadang setiap tahun juga pasti ada. Tapi kalau saya dengar kabar terakhir ini katanya tidak akan setiap tahun ada. Ada ketentuan baru ya kita, Kepala Badan ya.
tidak boleh dilaksanakan semena-mena gitu katanya. Ada aturannya gitu ya kalau Ya. tidak boleh. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat sekali lagi ya, sahabat-sahabat kami, pemain otomotif bagi kendaraan bermotor, mari kita hilangkan pikiran kita yang sekiranya barangkali melihat dari beberapa aspek sehingga pemerintah Provinsi Bali memberikan kebijakan seperti halnya yang terjadi sekarang. Perlu diingat bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, yaitu per 5 Januari 2022, ini telah diundangkan, paling lambat 2-3 tahun, undang-undangnya harus sudah dilaksanakan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali akan melaksanakan undang-undang ini nanti tahun 2024. Jadi tahun 2024, 5 Januari 2024, Undang-Undang HKPD ini akan dilaksanakan. Oleh karena itu, dikaitkan dengan relaksasi, tentu diatur di Undang-Undang HKPD di pasal 96, kemudian turunan daripada Undang-Undang PP ya, di PP 102, pasal 103 juga diatur, baik di Undang-Undang maupun di PP. Sehingga dengan demikian, relaksasi ini akan diberikan apabila pemerintah daerah itu mengalami pos mayor. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini kelihatannya relatif kecil akan terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat otomotif, masyarakat wajib kendaraan bermotor di Provinsi Bali ini, mari kita manfaatkan relaksasi pajak ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, masa relaksasi berlaku mulai 12 Juni 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023. Artinya masih ada sisa 1 bulan ke depan. Mari kita manfaatkan. Baik. Satu lagi manfaat mungkin dari penghapusan dan pemutihan itu memberikan kepada masyarakat, katakanlah keuntungan yang agak baik lah gitu ya. Tapi kan ada juga aturan yang mengatakan bahwa kendaraan yang tidak dibayar pajaknya 2 tahun ya kalau tidak salah, 2 tahun Ya. itu akan dihapuskan. Ya. Dan ini juga bagian penting untuk ini dimanfaatkan ya, agar sampai jangan sampai kendaraannya dihilangkan, tidak terdaftar lagi. Kan Ya. gitu ya Pak Kepala Badannya. Ya, Pak Nyoman, para pemirsa sekali lagi, sebenarnya Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, beliau mengantisipasi terhadap 2 peraturan. Satu yang diantisipasi adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang HKPD yang 2024 Bali sudah akan menerapkan ini, ya. Kemudian yang diantisipasi kedua dengan telah diberlakukannya Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di pasal 74 sudah jelas dijelaskan bahwa bagi kendaraan yang tidak terregistrasi ulang, ya, 5 tahun berturut-turut, baik perpanjangan STNK-nya tidak dilakukan 5 tahun, maupun masa habis pajaknya juga 5 tahun tidak diperpanjang, maka diberikan kebijakan 2 tahunnya ke depan untuk menyelesaikan. Apabila tidak, makanya disebut dengan 5+2. Iya. Jadi kalau ini sudah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, maka apa yang saya sampaikan tadi ya, ini akan dilakukan penghapusan regiden oleh pihak kepolisian. Nah, oleh karena itu sekali lagi, sebenarnya relaksasi ini sebenarnya harus dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Betul. Karena ada 2 hal yang menjadi juga pertimbangan dasar oleh Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Ya, jadi manfaatkanlah segera mungkin gitu ya. Dari tanggal 12 Juni sampai tanggal 31 Agustus. Masih ada waktu 1 bulan lagi. 1 bulan ke depan. Ayo secepatnya gitu ya. Oke. Oke, ini ada mahasiswa dan siswa ya, SMK. Saya berikan kesempatan mau bertanya, boleh ya Pak Kepala Badannya? Ya, dengan senang hati. Iya, mahasiswa mungkin. Kalau bertanya, imun saya pasti naik langsung. Kira begitu. Silakan dari mahasiswa dulu. Baik, selamat pagi nih Pak. Pagi. Saya Nadian Tania, mau bertanya, apakah penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor ini berlaku untuk semua jenis kendaraan atau hanya kendaraan tertentu? Iya. Baik, itu saja. Terima kasih, Dek.
Jadi sangat bagus sekali Ya, pertanyaannya. langsung saya. Ya, penghapusan atau relaksasi ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik roda 2, roda 4 ke atas. Dilakukan kebijakan ini. Ya, jadi adik jangan sampai nunggak ya. Kalau nunggak, awas nomor WA-nya saya mau cari itu. Berarti kendaraannya semua ya Pak Kepala Badannya? Iya, semua jenis, kendaraan semua ya? jenis. Ya. Oke, Ya. tidak kendaraan tertentu saja. Tidak ya, terbatas, siapapun ya. tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Ya. Oke, sudah dijawab. Yang dari SMK, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan adik. Ya, silakan sebutkan nama dari mana. Siap. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya Adian dari SMK Saraswati Satu Denpasar. Nggih. Dengan ini mohon izin bertanya, bagaimana dampak dari penghapusan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan negara atau anggaran pemerintah? Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Dek. Ya. Kita lanjut nih, Bliman nih. Langsung Pak Kepala. Sebenarnya ada beberapa hal yang memberikan dampak terhadap relaksasi ini. Ya. Yang pertama dampaknya pasti bagi pihak internal kami di Badan Pendapatan Daerah akan ada perbaikan database. Sehingga proyeksi pendapatan ke depannya kami bisa membuat proyeksi yang akan lebih idealis. Ada kepastian dalam proyeksi pendapatan. Itu dari sisi pemerintah. Kemudian dari sisi masyarakat tentu akan diberikan insentif atau stimulus, ya, sehingga masyarakat kita termotivasi dia menyelesaikan kewajibannya. Jadi tidak usah dia mikirin tunggakan atau sanksi-sanksi tadi. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ingat ini kelihatannya berlaku sekali saja tahun ini. Dan ke depan dengan diberlakukan Undang-Undang HKPD, saya kira sudah berhenti dia. Sudah tidak boleh lagi ya? Iya, saya kira. Karena seperti itu. hanya boleh dilakukan kebijakan seperti ini ketika terjadi force majeure. Gitu Force ya. majeure, Force iya. majeure itu kriterianya banyak ya Pak Ya, Kepala seperti Badan. kemarin Ada pandemi pandemi, COVID, ya. misalkan kan, itu kan di luar dugaan. Jadi otomatis ekonomi kita akan turun dan lain sebagainya. Oke. Di sini pemerintah hadir gitu, Ya. sama hal yang seperti sekarang ini. Oke. Ya. Dan ini kesempatan yang luar biasa harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk segera membayar pajaknya. Tadi 100 sekian ribu, banyak sekali ya Pak Kepala Badan. Dan yang terbanyak apa ini yang belum, yang menunggak katakanlah begitu? Ya, dari 169.000 unit lebih ya, dalam satu semester tahun berkenaan ini, komposisinya 82% itu adalah kendaraan roda 2, dan 18% lebih itu adalah roda 4 ke atas. Itu komposisi yang nunggak. Nah, mudah-mudahan yang nunggak ini Oke. mendengar informasi dari kita kan gitu kan. Tidak yang nunggak saja, termasuk yang sudah rajin membayar reguler itu, ya tolong jangan ikut-ikut nunggak gitu. Karena sudah diberlakukan Undang-Undang KPD ini cukup berisiko. Apalagi nanti diberlakukan penghapusan rigiden 5+2. Nah ini tambah berisiko lagi kan gitu kan. Ya kalau menurut hemat saya ya sebaiknya kalau udah enggak punya tunggakan bayar saja reguler. Kan clear persoalannya. Dan di jalan kita happy-happy saja. Tuh ya, jangan dianggap nunggak pajak, kemudian kendaraannya dibawa di jalan, tidak akan menimbulkan persoalan. Kalau terjadi sesuatu di luar kendali kita Pak Nyoman ya, pasti akan ada dampak hukumnya yang akan terjadi. Jadi saya ingatkan kepada seluruh teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat otomotif ya, tolong ini menjadi perhatian yang cukup serius. Baik. Oke, sebagai closing statement dari Pak Kepala Badan karena waktu 15 menit, Ya, silakan mempertegas kembali ya. utamanya kepada masyarakat ini ya. Oke. Untuk segera memanfaatkan lah katakanlah kebijakan yang sudah luar biasa ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih seluruh pemirsa, masyarakat wajib pajak, masyarakat otomotif di daerah Bali. Kami mengajak dan menghimbau, mari kita manfaatkan seluruh kebijakan relaksasi Pergub 24 tahun 2023 tentang penghapusan atas bunga denda bebas BBNKB 2 yang telah diundangkan dan diterbitkan oleh Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena di tahun 2024, Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah akan diberlakukan di daerah Bali, sehingga kondisi relaksasi pajak
itu kemungkinan kecil dan relatif kecil akan dilakukan oleh pemerintah. Karena sifatnya sudah diatur baik dalam undang-undang maupun dalam PP-nya sudah diatur kebijakan relaksasi bisa diberikan apabila terjadi force majeure di daerah tersebut. Saya kira itu teman-teman pemirsa. Ya. Terima kasih Pak Kepala Badan atas penjelasannya dan penegasannya, kemudian juga mengingatkan kepada masyarakat keuntungan-keuntungan yang dapat yang luar biasa. Sebenarnya sekali lagi kabar gembira yang harus dimanfaatkan ya secepatnya oleh masyarakat dari tanggal 12 Juni sampai tanggal 31 Agustus 2023. 23 ini. Ya, terima kasih Pak Kepala Badan, terima kasih adik-adik mahasiswa dan juga SMK yang sudah bersama-sama kita. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bisa segera disampaikan kepada masyarakat dan memacu kembali masyarakat ya untuk segera membayar. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya tutup Bali Pos Talk ini dengan Perma Santi. Om Santi. Om. Sampai jumpa. Om Swastiastu.